Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Saat ini dua sosok bergerak cepat di atas klan Shio, meninggalkan kumparan asap tipis di belakang mereka. Pada saat ini, Xiaoyan akhirnya melihat seluruh klan Shio dengan jelas. Ada banyak bangunan megah yang berdiri bersebelahan. Gaya setiap bangunan tidak berulang dan masing-masing memiliki karakteristiknya sendiri. Di bawah gedung ada awan putih tebal tak berdasar, menyelimuti seluruh klan Shio dengan awan dan asap. Di atas kota terdapat 5 pilar batu langit. Sejak naga guntur emas misterius pertama kali tiba, tidak ada fluktuasi lagi. Segera Xiaoli mulai turun perlahan dan kecepatan terbangnya perlahan melambat hingga dia mendarat di sebuah gedung. Xiaoyan mengikuti Xiaoli dan setelah melewati beberapa gedung tinggi, sebuah bangunan yang sangat khas perlahan-lahan muncul di depan mata Xiaoyan. Bangunannya berbentuk kuali obat berbentuk persegi, dengan sedikit warna perunggu pada permukaannya. Tepat di depan rumah berbentuk kuali tersebut terdapat dua karakter besar yang mengungkap sejarah panjang dan wangi ramuan. Dan itu adalah aula obat. Naga dan burung ponit menari seperti makhluk hidup, menyegel bangunan. Di atas bangunan berbentuk tripod, dupa obat mujarab membentuk asap yang mengelilingi aula obat mujarab. Dan dupa obat mujarab yang berwarna-warni menambah keindahan aula obat mujarab. Merasakan aroma aneh ini, warna berapi-api yang tidak terlihat selama bertahun-tahun melintas di mata Xiaoyan. Melihat aula alkimia berbentuk kuali obat, Xiaoyan sedikit penasaran. Mengapa dibangun sedemikian rupa untuk menonjolkan bahwa itu adalah tempat untuk memurnikan obat? Karena bangunan ini jelas tidak biasa. Apakah dibangun dalam bentuk ini untuk berguna dalam alkimia? Segera keduanya perlahan terbang ke depan gedung. Kekuatan jiwa Xiaoyan tiba-tiba dilepaskan dan mereka dengan hati-hati memeriksa fluktuasi energi aneh di sekitar istana obat. Di bawah kekuatan jiwa alam Kaisar Xiaoyan, struktur istana obat sangat mencengangkan. Dan Xiaoyan segera mengetahuinya. Terdapat 4 bangunan khas di sekitar istana obat yang masing-masing memiliki warna berbeda. Yang lebih cerdik lagi adalah susunan keempat bangunan ini disusun menurut warna hitam dan kuning langit dan bumi. Saat memurnikan obat mujarab yang kuat akan tertarik. Bangunan di sekitarnya yang dibangun dalam tatanan langit dan bumi dapat mengimbangi sebagian kekuatan obat mujarab dan memainkan peran tertentu dalam melindungi obat mujarab. Selain itu, di bawah pemberondongan jiwa, Xiaoyan juga menemukan bahwa energi di sekitarnya tidak hanya jauh lebih kaya daripada dunia luar, tetapi juga mengumpulkan energi lebih cepat. Dengan cara ini, energi masuk dan keluar menciptakan siklus yang sempurna. Apakah ini tempat untuk memurnikan obat? Xiaoyan bertanya dan berpikir, mengapa Xiaoli membawanya ke sini? Apakah dia juga tahu kalau dia adalah seorang alkemis? Xiaoyan menebak. Pada saat ini, Xiaoyan merasa ada kekuatan jiwa yang lebih kuat dari dirinya di istana obat. Xiaoli tersenyum dan mengangguk, lalu melangkah maju dan membuka pintu istana obat. Kemudian langsung masuk dengan langkah persegi. Xiaoyan mengikutinya dan bergegas masuk dengan rasa ingin tahu. Begitu dia memasuki aula alkimia, Xiaoyan sedikit bingung dengan aroma alkimia yang kuat. Ada gelombang energi yang kuat dalam aroma alkimia yang menerpa wajahnya, memenuhi seluruh ruangan. Xiaoli sangat tenang, tidak seperti Xiaoyan yang penuh kejutan, seolah-olah dia sudah terbiasa sejak lama. Sementara Xiaoyan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Setelah Xiaoyan melihat sekeliling, ada beberapa gerbang batu di sekelilingnya. Setiap gerbang batu memiliki pola aneh yang tercetak di atasnya, yang terlihat sangat aneh. Tidak ada fluktuasi energi di sekitar gerbang batu, yang ada hanyalah gerbang batu pusat, yang berukuran 2 kali lebih besar dari gerbang batu di sekitarnya, yang perlahan memancarkan aura yang kuat.
Berdiri di depan pintu batu ini, suhu di dekatnya jauh lebih tinggi daripada suhu di sekitarnya. Xiaolong, kenapa Anda belum selesai berlatih? Anda tidak terlalu efisien. Apakah Anda akan berjudi lagi? Mata Xiaoli langsung tertuju pada pintu batu di tengah pintu batu dan mengutuk sambil tersenyum. Xiaoyan di samping kaget saat mendengar kata Xiaolong di mulut Xiaoli. Bukankah Xiaolong yang datang menjemputnya di lembah Tianming? Dia tidak menyangka bahwa Xiaolong sebenarnya adalah seorang alkemis. Leluhur, Xiaolong adalah seorang alkemis. Xiaoli tersenyum, mengangguk dan berkata, "Ya, orang tua ini sangat terkenal. Dia disebut maniak pengobatan di benua Kaisar. Dia terkenal dengan konsentrasinya saat memberikan obat. Orang tua ini sangat terkenal. Dia mengatakan dia tertarik pada Anda. Jadi dia meminta Anda untuk membantunya menyempurnakan sejumlah ramuan. Jadi saya membawakan Anda kemari." Obat Ji. Nama ini diketahui hampir semua orang di benua Kaisar. Dia adalah Xiaolong, tetua ketiga dari klan Xiao. Di Disho, keterampilan pemurnian alkimia Xiaolong termasuk yang terbaik. Tetapi dia mendapat julukan gila pengobatan. Bukan hanya karena pencapaiannya yang sangat kuat dalam pemurnian alkimia, tetapi juga karena obsesinya terhadap alkimia. Dan keterampilannya dalam alkimia bisa begitu fokus saat menyempurnakan ramuan. Terutama karena dia pada dasarnya adalah seorang penjudi. Dan dia kecanduan judi sepanjang hidupnya. Banyak sekali orang yang ingin menjadi guru mereka, tetapi maniak pengobatan aneh itu tidak pernah menerima murid magang. Oleh karena itu, status Xiaolong di klan Xiao tidak lebih rendah dari Xiaoli. Jika bukan karena kebiasaan berjudi dan kebiasaan keras kepala berjudi, dia mungkin adalah tetua kedua dari klan Xiao. Xiaoli tua, kenapa Anda datang begitu cepat? Apa menurut Anda membuat alkimia hanya membuat pil tanah liat? Hah? Apakah anak ini juga ada di sini? Itu adalah suara Xiaolong yang sudah lama membuat alkimia simen. Akhirnya ada jejak gerakan di dalam pintu batu dan suhu di dalam ruangan kembali normal. Kemudian pintu batu perlahan terbuka dan aroma obat mujarab yang kaya memenuhi seluruh ruangan lagi. Xiaolong memegang botol giok di tangannya dan perlahan muncul di depan Xiaoyan dan Xiaoli. Di dalam botol giok, seseorang dapat dengan jelas merasakan auranya yang kuat. Obat mujarab tingkat kaisar. Xiaoyan merasakan aura ramuan tingkat kekaisaran di dalam botol giok dan mau tidak mau melucutkan bibirnya dan menelan beberapa suap air liur. Pada awalnya, hanya ada satu obat mujarab tingkat kaisar di benua Doqi, tapi ramuan ini saja bisa menciptakan Kaisar Do. Tapi sekarang di benua Kaisar Do, itu benar-benar dimurnikan seperti pil tanah liat. Di benua Kaisar Do ini, sampai tingkat manakah obat-obatan dan ramuan pemurnian telah dicapai? Leluhur Xiaolong. Xiaoyan melihat Xiaolong muncul di gerbang batu dan langsung menyapanya dengan hormat. Xiaolong tersenyum dan melambaikan tangannya, melambaikan lengan bajunya, dan melemparkan botol giok di tangannya langsung ke arah Xiaoyan. Merasakan nafas Xiaoyan, seberkas cahaya keemasan tiba-tiba muncul di mata Xiaolong. Tidak buruk. Nah, Anda telah dipromosikan ke tingkat menengah Kaisar Do bintang 1. Ini sedikit di luar dugaan saya. Tampaknya tepat untuk menyempurnakan ramuan ini untuk Anda. Mendengarkan kata-kata Xiaolong, Xiaoyan sedikit terkejut. Apakah ramuan ini disempurnakan untuk dirinya sendiri? Dengan gerakan cepat tangannya, dia meraih botol giok dan merasakan aroma ramuan yang kuat melalui botol giok, yang membuat Xiaoyan sedikit bersemangat. Dia perlahan-lahan menuangkan ramuan dari botol giok. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan melihat ramuan kekaisaran. Ramuan itu perlahan bergulir ke telapak tangan Xiaoyan. Ramuan yang mengandung energi kuat itu berdetak di tangan Xiaoyan. Apakah ini obat mujarab tingkat kekaisaran? Gumam Xiaoyan. Setelah Xiaoyan dipromosikan menjadi Kaisar Do, dia juga ingin sekali menyempurnakan ramuan kaisar yang legendaris.
karena tidak ada ki asal kaisar di benua Doki dan tidak ada resep ramuan kaisar. Dia tidak dapat melakukannya. Tapi sekarang, dia sebenarnya memiliki beberapa ramuan tingkat kekaisaran di tangannya dan ekspresi keinginan tiba-tiba muncul di matanya. Iya, ini ramuan tingkat kekaisaran. Bukankah Anda juga seorang alkemis? Kenapa Anda belum pernah menyempurnakan ramuan tingkat kekaisaran? Ini tidak ada sumber energi kaisar di tempat saya dan tidak ada resep untuk ramuan kekaisaran. Jadi, kata Xiaoyan tak berdaya. Oh, saya juga punya beberapa bahan obat dan resep di sini. Apakah Anda ingin mencobanya? Xiaolong memandang Xiaoyan yang sangat menginginkan ramuan itu dan bertanya dengan lembut dengan ekspresi aneh di sudut mulutnya. Ketika Xiaoyan mendengar ini, matanya yang berapi-api langsung menatap Xiaolong dan dia mengangguk dengan berat. Dia benar-benar ingin menyempurnakan ramuan tingkat kekaisaran. Oke, nah, keberanian Anda patut dipuji, tapi menyempurnakan ramuan kekaisaran tidak sesederhana yang Anda kira. Melihat tatapan penuh tekad Xiaoyan, Xiaolong mengangkat kepalanya dan tertawa, menjentikkan jarinya dan menembakkan resep ke arah Xiaoyan. Xiaoyan mengambil formulanya dan 3 karakter kuno pil abadi tercetak pada resep yang agak menguning. Bahan obat ada di dalam gerbang batu. Pergi. Xiaolong mengangkat kepalanya dan berkata pada Xiaoyan. Xiaolong sangat penasaran dengan kemampuan alkimia Xiaoyan. Dan Xiaolong diam-diam telah mengamati Xiaoyan sejak lama. Dia tahu bahwa Xiaoyan memiliki api suci kekacauan dan juga menemukan bahwa kekuatan jiwa Kaisar Xiaoyan sebenarnya sedikit lebih kuat daripada kekuatan jiwa seorang alkemis pada umumnya. Terlebih lagi, pencapaian Xiaoyan dalam semangat juang dan kekuatan tidaklah buruk sama sekali. Dia benar-benar dapat memecahkan rekor keluarga Xiao yang belum terpecahkan selama puluhan ribu tahun. Jadi dia ingin tahu lebih banyak tentang Xiaoyan. Apa bakat Xiaoyan di bidang alkimia juga luar biasa? Terima kasih leluhur. Xiaoyan mengambil resepnya dan dengan penuh semangat memasuki pintu batu yang perlahan tertutup. Xiaolong dan Xiaoli yang berada di luar pintu batu memandangi pintu batu yang perlahan menutup. Wajah mereka penuh kepuasan. Xiaoli menoleh untuk melihat ke arah Xiaolong dan berkata, Xiaolong, menurut Anda apakah anak ini seorang alkemis kelas 9 dan dapat memurnikan ramuan abadi tingkat kaisar? Anda tidak pernah membiarkan siapapun memasuki gerbang batu Anda untuk memperbaikinya. Sebagai seorang alkemis, menurut Anda, dia juga jenius dalam memurnikan pengobatan. Xiaolong telah melaporkan kepada Xiaoli tentang Xiaoyan sebagai seorang alkemis. Xiaolong tersenyum ketika mendengar ini. Setelah mengamatinya begitu lama, dia memperkirakan bahwa Xiaoyan yang memiliki kekuatan jiwa kaisar dan api suci kekacauan di tubuhnya ingin memurnikan keabadian tingkat kaisar biasa. Obat mujarab yang diberikan kepada Xiaoyan, meski sangat sulit, bukan berarti tidak mungkin. Lihat saja, saya harap orang ini tidak mengecewakan kita, kata Xiaolong sedikit misterius. Namun dia tidak memberitahu Xiaoli bahwa tidak banyak bahan obat untuk memurnikan pil abadi di ruangan di dalam gerbang batu. Apakah dia bisa memperbaikinya tergantung pada bakat Xiaoyan. Di dalam gerbang batu, ruangannya lebih besar dari yang dibayangkan. Ada ribuan bahan obat di dalamnya. Setiap tanaman obat tampaknya memiliki nama spiritual dan permukaannya bersinar dengan cahaya yang aneh. Di tengah gerbang batu ada kuali obat yang sangat besar. Xiaoyan sangat bersemangat dan ingin tahu tentang memurnikan ramuan kekaisaran. Dia melihat resepnya dengan hati-hati dan kemudian menghitung bahan obat di sekitarnya satu persatu. Hanya ada 3 set bahan obat untuk memurnikan ramuan abadi, dan dia hanya memiliki 3 peluang. Setelah menarik nafas dalam-dalam dan mengangguk, Xiaoyan perlahan menjadi tenang dan duduk di depan kuali obat. Xiaoyan menghela nafas perlahan, menenangkan pikirannya yang bersemangat secepat mungkin, dan perlahan meletakkan tangan rampingnya di atas api kuali obat. Dengan suara samar, gumpalan api kuning muda keluar dari ujung jari Xiaoyan.
Segera, dengan centikan ujung jarinya, nyala api itu berubah menjadi aliran cahaya dan mengalir ke kuali obat seperti kilat. Saat jejak api suci kekacauan berwarna kuning pucat memasuki kuali obat, tubuh mungil itu tiba-tiba membesar. Hanya dalam waktu singkat, nyala api kecil itu berubah menjadi api yang berkobar, menyala dengan ganas di dalam kuali obat. Kuali obat dengan permukaan merah tua tampak lebih misterius dan mempesona. Tampak seperti sekelompok kembang api yang mempesona dan menari. Kuali obat di benua Kaisardo ini benar-benar bukan benda biasa. Kuali obat yang saya peroleh di benua Doki tidak ada bandingannya. Melihat kuali obat yang masih memancarkan warna merah tua di permukaannya, kilatan cahaya melintas di mata Xiaoyan, dan ekspresinya penuh kepuasan. Setelah suhu di dalam kuali obat mencapai suhu konstan, Xiaoyan menggerakkan telapak tangannya dan tanaman obatnya memancarkan sedikit rasa kuno tersedot ke tangannya. Kemudian, tubuh wangi obat kuat yang terpancar, dan perubahan-perubahan kehidupan seakan-akan telah melalui perubahan dalam hidup. Namun sekilas orang dapat mengetahui bahwa ini bukanlah hal yang biasa. Menurut pengenalan resepnya, benda ini disebut cabang roh kuno. Ini terkondensasi dari energi yang sangat murni di pegunungan yang dalam setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika seorang kultivator memurnikan dan menyerapnya, itu akan membuat semangat juang semakin kuat. Bahkan di benua Dodi, ini sangat langka dan merupakan bahan obat yang sangat penting di antara pil abadi. Sambil memegang cabang roh kuno dengan 2 jari, perasaan perubahan hidup dengan cepat menembus ujung jari, dan udara di sekitarnya tampak dipenuhi dengan atmosfer kuno. Dengan sedikit lemparan, cabang roh kuno dilemparkan ke dalam kuali obat dengan sangat akurat. Api kuning pucat melonjak dengan ganas, menelannya seperti mulut yang ganas. Menghadapi nyala api yang membara, cabang roh kuno tidak tinggal diam dan menunggu kematian. Sebaliknya, dia terus-menerus mengeluarkan aliran kabut dengan aura kuno untuk melawan, mencoba memblokir erosi suhu tinggi. Saat ini, kabut dan nyala api kuning muda saling mengikis, dan kabut putih samar bahkan muncul di persimpangan di tengah suara kicau. Cabang spiritual kuno ini mengandalkan energinya yang sangat kuat yang telah terkondensasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan sebenarnya mampu menahan kebuntuan jangka pendek dengan api suci kekacauan. Sepertinya yang diharapkan, ini adalah bahan obat yang sangat langka di benua Kaisardo. Melihat pemandangan di kuali obat ini, Xiaoyan berseru, dan kemudian pikirannya bergerak. Dan dia melihat suhu di dalam kuali obat tiba-tiba turun. Di bawah peningkatan suhu api suci kekacauan, cabang roh kuno akhirnya secara bertahap menjadi tidak mampu menahannya. Di permukaan, benda yang tampak nyata yang diubah oleh energinya sendiri mulai menunjukkan tanda-tanda mencair. Melihat pemandangan ini, Xiaoyan juga menghela nafas lega. Ini juga berkat fakta bahwa dia menggunakan api surgawi. Jika itu adalah api aneh sebelumnya, mungkin diperlukan setidaknya 1 atau 2 hari hanya untuk memurnikan cabang roh kuno ini. Dalam hal ini, tidak hanya menghabiskan banyak waktu, tetapi juga menghabiskan banyak semangat juang. Jadi api surgawi bagi para alkemis di benua Dodi memang tak kalah dengan senjata ajaib. Dan proses pemurnian berlangsung sekitar 1 jam. Dan cabang roh kuno yang padat akhirnya sepenuhnya berubah menjadi bola cairan kuning kuno. Saat cairan tersebut bersirkulasi, ia memancarkan energi murni yang sangat kaya. Jadi pemurnian berhasil untuk pertama kalinya. Yang tentu saja karena kemampuan pengendalian tembakan Xiaoyan yang sangat kuat. Setelah menyempurnakan cabang roh kuno, Xiaoyan menghabiskan setengah jam lagi untuk menyelesaikan pendinginan. Kemudian tanpa istirahat, dia menggerakkan telapak tangannya dan memasukkan tanaman obat lain yang sama kerasnya ke dalam kuali obat. Waktu berlalu perlahan di ruang batu yang tertutup, tetapi berbagai bahan obat yang ditempatkan di depan Xiaoyan berangsur-angsur berkurang.
Aroma kuat ramuan obat bercampur satu sama lain tertinggal di ruang batu, seperti awan dan kabut. Bahan obat dimurnikan secara bertahap selama proses pemurnian. Xiaoyan sendiri tidak tahu berapa banyak bahan obat yang dihancurkan, dan dia merasa sangat menyesal. Wajah Xiaoyan menjadi serius. Dia tahu kesulitan sebenarnya akan datang nanti. Bahkan jika dia melihat pil tingkat kaisar, pil abadi dianggap sebagai salah satu pil tingkat menengah. Pil jenis ini mungkin tidak memiliki efek langsung pada Kaisar Do yang telah dipromosikan sejak lama. Tetapi untuk Kaisar Do yang baru saja naik ke level baru, memiliki efek yang sangat kuat. Dia dapat mengurangi aura tidak stabil di awal promosi dan menstabilkannya. Tentu saja, jika Anda ingin memurnikan ramuan abadi ini, Anda membutuhkan banyak bahan dan banyak juga barang langka. Jika Xiaolong tidak menyiapkannya dan mendapatkannya sendiri, Xiaoyan tidak tahu apa yang akan dia dapatkan. Dan dia mungkin tidak bisa mengumpulkan materi ini. Seiring berjalannya waktu, Xiaoyan akhirnya berhasil menyempurnakan semua esensi bahan obat yang dibutuhkan untuk pil abadi. Segera setelah banyak cairan obat bersentuhan, fluktuasi energi yang hebat meledak. Segera, dengan suara pelan, sebagian besar cairan obat murni yang baru saja dimurnikan terkejut dan hilang. Merasakan perubahan dalam kuali obat, Xiaoyan sedikit mengernyit, lalu menghela nafas pelan. Tentu saja, itu selalu terjadi seperti ini, karena untuk menyempurnakannya pertama kali memang sulit. Duduk di depan kuali obat, Xiaoyan merenung sejenak dan terus mengulangi fenomena aneh yang dihasilkan ketika bahan obat menyatu dalam pikirannya. Setelah beberapa lama, dia berkonsentrasi lagi, membersihkan kuali obat dan memulai lagi. Meskipun memperbaiki ramuan adalah tugas yang membosankan dan melelahkan. Setelah Xiaoyan gagal untuk pertama kalinya, dia membutuhkan waktu hampir 10 hari untuk menyempurnakan set bahan obat kedua lagi. Kali ini, tidak ada masalah yang terjadi selama fusi karena kontrol yang cermat dari Xiaoyan. Ramuan itu akan segera berbentuk. Xiaoyan sangat gugup dan dengan hati-hati mengendalikan api suci kekacauan. Takut akan terjadi kesalahan. Tapi penyimpanan akhirnya muncul, jadi keberhasilannya gagal dan tungku bahan obat yang berharga dibuang lagi. Melihat bahan obat yang dibuang, hati Xiaoyan berdarah. Sialan, saya masih meremehkan kesulitan ramuan tingkat kaisar ini. Sambil menahan jantungnya yang berdarah, Xiaoyan dengan tenang merangkum pelajaran dari kegagalan tadi. Dia hanya selangkah lagi dari kesuksesan sekarang, dan kegagalan terakhir adalah karena dia terlalu bersemangat untuk sukses. Jadi dia kehilangan keseimbangan yang menyebabkan gerakan saya sedikit tidak berbentuk. Menyadari hal ini, Xiaoyan perlahan-lahan menjadi tenang, bernafas dengan teratur beberapa kali, dan mengeluarkan ramuan obat terakhir lagi. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Jika dia gagal lagi, upaya pertamanya untuk menyempurnakan ramuan kekaisaran akan gagal. Segera, matanya tertuju pada bahan obat. Setelah beberapa saat, Xiaoyan akhirnya menggertakkan gigi dan menggerakkan sidik jarinya di dalam kuali obat. Kemudian api suci kekacauan berwarna kuning pucat bangkit kembali. Setelah nyala api berkobar, cahaya api kuning muda menyinari wajah Xiaoyan yang luar biasa serius, yang terlihat sangat dingin dan serius. Saat tangan Xiaoyan naik dan turun, bahan obat yang berharga terus jatuh ke dalam kuali obat, dan segera ditelan oleh api. Waktu berlalu dengan tenang, seperti pasir di ujung jari sementara nyala api berkobar. Dan butiran keringat halus mulai muncul samar-samar di dahi Xiaoyan. Hampir sebulan pemurnian tanpa henti membuatnya merasa sangat lelah. Tapi lelahnya bukan karena dukungan kekuatan alam jiwa kaisar dan kekuatan kaisar Do bintang 1 di tahap tengah. Jika tidak, saya khawatir dia tidak akan mampu mempertahankannya. Kali ini, Xiaoyan hampir membenamkan seluruh kekuatan jiwa alam kekaisaran ke dalam kuali obat. Setiap gerakan yang terjadi di dalam akan diperhatikan olehnya untuk pertama kalinya, dan di bawah perhatiannya yang intens. Selanjutnya, banyak cairan obat murni di dalam obat. Kuali secara bertahap mulai menyatu. Penggabungan dilakukan dengan cara Xiaoyan yang ketakutan, namun tenang. Untungnya,
Kali ini tidak ada kesalahan yang terjadi pada tautan ini. Saat peleburan cairan obat selesai, massa cairan berwarna-warni berukuran setengah kepalan tangan muncul kuali obat. Melihat massa cair yang bercampur dengan berbagai kekuatan obat, Xiaoyan tidak merasa lega karena ini. Pikirannya masih tegang. Kekuatan jiwa kaisar mengendalikan panas ke tingkat yang sempurna. Dan perlahan-lahan melepaskan suhunya, cairan dalam massa cair mulai mengembun sepenuhnya. Saat massa cair perlahan menyusut dan mengembun, sekitar setengah hari kemudian permukaan massa cair mulai mengeras secara bertahap. Dan prototipe ramuan dengan permukaan tidak rata secara bertahap mulai terbentuk. Melihat prototipe ramuan yang akhirnya berhasil dikondensasi, batu besar yang membebani hati Xiaoyan akhirnya dihilangkan. Langkah tersulit telah diselesaikan, ramuan telah dihangatkan dengan baik. Maka pil abadi harus berhasil dimurnikan. Tapi ramuan tingkat kaisar ini juga seharusnya memiliki ramuan. Saat Xiaoyan memikirkannya, suara terdam pelan menyebar dari kuali obat. Tuar! Di aula yang sunyi, aroma samar bunga masih melekat. Xiaolong dan Xiaoli samar-samar duduk dengan tenang dan bosan. Yang pertama sedikit lebih baik. Tapi pipi tua yang terakhir sudah penuh dengan ketidaksabaran. Sudah hampir sebulan sejak dia masuk, kenapa dia belum pulih? Setelah duduk beberapa saat, Xiaoli akhirnya berdiri tak tertahankan. Pemurnian alkimia pada dasarnya memakan waktu yang tidak perlu terburu-buru. Terlebih lagi ini adalah pertama kalinya Xiaoyan memurnikan ramuan tingkat kekaisaran. Jadi tentu saja akan memakan waktu lebih lama. Xiaolong meletakkan gulungan resep kuning pucat di tangannya. Dia melirik ke arah ruang batu dan berkata, "Tunggu saja, itu akan segera terjadi." Pil abadi pertama kali, ini bukan ramuan kekaisaran biasa. Xiaoli merutkan bibirnya dan bergumam. Apakah Anda meragukan penglihatan saya? Oke, bagaimana kalau kita bertaruh? Xiaolong mengangkat alisnya dan matanya bersinar terang. Ayo, siapapun yang bertaruh dengan Anda, maka Anda akan bersemangat ketika berbicara tentang taruhan. Tahukah Anda bahwa Anda akan kalah setiap kali bertaruh, tapi masih sangat kecanduan? Kali ini saya bertaruh. Saya masih di sana beberapa waktu yang lalu. Pak Tua Ming mentraktirnya minuman. Mereka akan mentraktir Anda minum. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda menang? Kalau begitu, apakah Anda berani bertaruh? Apa yang Anda pertaruhkan? Saya bertaruh pada Xiaoqi Anda. Jika Xiaoyan menyempurnakan pil abadi kali ini, Anda menjodohkan Xiaoqi Anda dengannya. Jika Xiaoyan tidak menyempurnakannya, saya akan menyempurnakannya khusus untuk Xiaoqi Anda. Bagaimana kalau membuat ramuan yang dia butuhkan? Ini Xiaoli ragu-ragu. Jika Xiaoyan benar-benar memurnikan pil abadi kali ini, maka bakat Xiaoyan dalam memurnikan obat mungkin terlalu bagus. Xiaoli sudah melihat bakat Xiaoyan yang tak tertandingi. Jadi tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Xiaoqi bertunangan dengannya, dan dia tidak akan pernah menderita kerugian. Jika Xiaoyan gagal memurnikan, penjudi ini akan memberi Xiaoqi hadiah khusus. Lagi pula sangat sulit bagi Xiaolong untuk secara pribadi menyempurnakan ramuan untuk keturunannya. Jika bukan karena klan bakat Xiaoyan memutuskan untuk fokus pada pelatihan kali ini, Xiaolong tidak akan pernah bisa menyempurnakan ramuan untuk Xiaoyan. Oke, saya berani bertaruh dengan Anda. Memikirkan hal ini, Xiaoli tidak lagi ragu-ragu. Dia tidak akan kehilangan uang di dalam atau di luar. Dan hanya orang bodoh yang tidak akan bertaruh. Jadi Xiaoli menyetujui taruhan Xiaolong dan duduk kembali di kursi. Tapi saat dia duduk, seluruh ruangan tiba-tiba bergetar hebat. Getaran yang tiba-tiba membuat Xiaolong dan Xiaoli sedikit terkejut. Dan kemudian mata mereka bergerak ke arah ruangan batu, di mana gelombang energi yang sangat kaya dengan cepat terbentuk. Sepertinya alkimianya akan berhasil. Xiaoli, jangan kembali bertaruh.
Xioli diam-diam senang karena Xiaoyan benar-benar jenius. Sepertinya ramuan itu akan mendarat. Saya ingin tahu apakah anak ini dapat menahannya. Merasakan fluktuasi energi yang kuat, Xiolong memiliki sedikit kegembiraan di matanya dan sedikit kekhawatiran dengan pil guntur yang kuat. Hati-hati, ramuannya datang. Ini ramuan yang ditingkatkan. Jika anak itu tidak bisa menahannya, kita harus naik dan membantu. Kalau tidak, dia akan terluka parah, kata Xiolong dengan sungguh-sungguh. Namun, begitu dia selesai berbicara, fluktuasi energi di ruangan batu tiba-tiba melonjak ke tingkat yang menakutkan. Segera hanya suara dentuman yang terdengar, dan pancaran energi sekitar setengah kaki ditembakkan langsung dari ruang batu, melewati langit-langit, langsung menuju cakrawala klan Xiao. Melihat seberkas cahaya yang menembus langit-langit dan melonjak ke langit, bahkan Xiolong mau tidak mau mengubah wajahnya sedikit, lalu berbisik kaget. Saya tidak menyangka anak ini akan mencapai tahap danceng. Dalam pemurnian pertama, saya khawatir. Bahkan saya tidak bisa menandingi tingkat bakat dalam alkimia ini. Mengambil ramuan juga merupakan ujian bagi sang alkemis. Ramuan kekaisaran terlalu kuat, memicu kekuatan langit dan bumi untuk menghancurkannya. Jika sang alkemis tidak dapat menangkap ramuan tersebut dan tidak dapat melindungi ramuan tersebut, maka ramuan tersebut akan hancur. Yang berarti pemurnian tersebut gagal terakhir dari pil. Oleh karena itu, mengambil alih obat mujarab dan menjaga obat mujarab juga merupakan bagian dari teknik alkimia. Tetapi Anda harus tahu bahwa kekuatan obat mujarab meningkat seiring dengan peningkatan kualitas obat mujarab, yang sebanding dengan pil guntur biasa tanpa kecerdasan apapun. Jadi akan sulit bagi seorang alkemis biasa untuk berhasil menahan pil guntur tanpa kekuatan Kaisar Do bintang 1 atau lebih tinggi. Dalam pandangan Xiolong, tidak terlalu sulit bagi kekuatan Kaisar Do bintang 1 tingkat menengah Xiaoyan untuk mengambil alih pil guntur ini. Tetapi tidak mudah untuk mengambil alih pil guntur tanpa terluka sama sekali. Bahkan, jika dia terluka, obat mujarab hancur saat menerima pil guntur, dan bahkan dapat menyebabkan cedera serius. Di ruang batu, langit-langit perlahan terbuka, dan pemandangan awan dan kabut yang mengepul tiba-tiba muncul di langit di atas klan Xiao. Dengan awan kuning samar bersinar di kabut, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat energi yang berkumpul di sekitar awan yang berputar. Dia melangkah dengan berat dan tubuhnya tiba-tiba melompat ke langit di atas klan Xiao. Melihat awan yang bergulir, Xiaoyan menyipitkan matanya dan berencana untuk melepaskan Raja Utara. Namun melihat pil guntur dari ramuan kekaisaran ini begitu kuat, tubuh Raja Utara pasti tidak akan mampu menelan pil guntur ini. Bahkan Xiaoyan khawatir tubuhnya akan meledak karenanya. Setelah Xiaoyan keluar, Xiaoli dan Xiolong pun buru-buru terbang keluar kamar. Melihat ketenangan di wajah Xiaoyan menatap awan di depan mereka, keduanya sedikit bingung. Mereka bertanya-tanya, apakah Xiaoyan benar-benar tidak takut? Segera awan guntur melonjak hebat di langit, dan ada kilatan samar guntur cemerlang yang menembus langit dengan suara yang menusuk, menerangi seluruh dunia seperti siang hari. Gulungan awan guntur 5 warna menjadi semakin ganas. Guntur rendah terdengar terus-menerus, dan guntur yang tebal dan indah berputar-putar dalam awan. Hai! Saat awan petir bergulung, tiba-tiba dia menyusut. Segera sambaran guntur yang kuat seperti ular piton raksasa meledak dari awan dan kemudian merobek ruang itu, menyebabkan suara kicau yang menakutkan. Kemudian jatuh di platform batu tempat Xiaoyan berada. Jelas Xiaoyan tidak berani mengabaikannya. Merasakan tekanan dari kekuatan yang kuat, sidik jarinya tiba-tiba berubah. Menyaksikan sambaran guntur yang besar, Xiaoyan membalikkan telapak tangannya ke atas, bersiap untuk menerima pil guntur secara langsung. Saat Xiolong melihat Xiaoyan langsung menghadap pil guntur dan pikirannya berdengung. Apakah anak ini akan melawan pil guntur secara langsung? Xiolong sangat terkejut. Saat Xiaoyan akan menghadapi pil guntur dari pil abadi secara langsung,
Bahkan jika keberuntungan berhasil menangkis pil guntur, dia pasti akan terluka parah. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.